ngedenger gitu, yang ini pengalaman pertama banget buat aku yang hamilnya aja bisa sebesar ini baru pertama, apalagi punya bayi gitu yang aku nggak ngerti cara ya dulu punya ponakan banyak, cuma dipegang lucu-lucuan, gendong-gendong, bukan ngurusin kan gitu. Jadi pengalamannya adalah belajar ngurusin bayi, terus aku pengen insyaallah bisa nyusuin anaknya. Aku pengen, anakku tuh deket sama aku gitu, tetap maksudnya kita yang ngurusin, kita yang Halo selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb On Cam. pemirsa, hari ini aku mau check up 4D, kebetulan ini udah mau 9 bulan. Setelah melewati berbagai macam usaha dan perjuangan untuk mendapatkan momongan, kini kandungan Ashanti memasuki usia 9 bulan. Dan diperkirakan 3 minggu lagi istri Anang Hermansyah ini akan melahirkan buah cinta mereka melalui proses operasi sesar. Guna memastikan kondisi serta posisi si jabang bayi, Ashanti pun menjalani pemeriksaan USG 4 dimensi di sebuah rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Perasaan haru seketika menyelimuti Ashanti saat mendengar denyut jantung dan menyaksikan gerak calon buah hatinya dari layar monitor. Kali ke-1 ketahuan sama hidungnya. Berarti 3 minggu lagi bisa naik terus kan? Bawahnya apa? Anjol. Mukanya jelas dulu gitu. Dia kalau goyang ekstrim banget tuh. Kaki senggolok mata itu. Kok dia nyolok matanya kenapa? Ya. Ini dokter kan diculuk nggak? Karena lagi sabar. Karena ini tadi juga hancur dok. Alhamdulillah sampai hari ini insyaallah mudah-mudahan semuanya lancar. Hasil pemeriksaan sih selalu ya balik lagi kan itu cuma mesin ya. Kadang aku juga dok gimana bagus tuh udah seneng gitu tapi ya positif, aura positif tuh kan harus bagus gitu. Tapi yang kadang kepikiran adalah apapun itu kan mesin yang nggak bisa ngedetail ngelihat apa yang akan terjadi gitu. Cuma tadi yang aku happy banget baru sekali ini pas aku 4D mukanya tuh jelas. Kata dokter matanya belok, oh aku. Hidungnya mancung, oh aku juga. Terus bibirnya nggak gitu kelihatan. Terus tapi kan kasarnya kalau orang-orang bilang perempuan tuh kayak orang kan. Anak perempuan tuh pasti mukanya bapaknya banget gitu. Memasuki usia kandungannya yang ke-34 minggu, Ashanti merasakan banyak perubahan dalam tubuhnya. Perutnya yang makin membesar membuat geraknya menjadi sedikit lamban. Namun semua itu tidak mengurangi aktivitasnya. Bahkan di masa penantiannya menyambut kehadiran buah hatinya, hari-hari Ashanti diisi dengan memanjakan diri. Mulai dari berbelanja perlengkapan dirinya, sampai menikmati makanan kegemarannya, lontong isi oncom lengkap dengan sambal kacangnya. Kan kalau habis lahiran walaupun sesar harus ada apa namanya kayak stagennya gitu. Nah tadi gedong bayi ini gedong maksudnya gimana? Bisa buat satu kapas, buat tempat kapas, dan satu buat tempat benda. Itu dia satu ukuran kalau itu Enak banget. kamu mau apa dia kan? Ya, sambelnya Lontong isinya oncom, pastel, onigiri, enak banget. Pemirsa udah mau makan Ya pemirsa, tunggu hamil mau makan dulu. Kalau udah bulan mau 9 gini, makannya tuh air aja rasanya jadi lemak. Air tuh bikin timbangan naik gimana makan, tapi aku nggak peduli lah. Penting bayinya sehat.
Tinggal selangkah lagi, kehidupan Ashanti sebagai perempuan akan sempurna. Kehadiran bayi kecilnya nanti akan melengkapi keberadaannya sebagai orang tua. Lantas, benarkah jika selama mengasuh dua anak tirinya, Aurel dan Azriel, diam-diam Ashanti belajar untuk bisa menjadi seorang ibu seutuhnya? Selama ini aku mempunyai anak yang sudah besar gitu. Dalam arti sudah besar tuh anak-anak kan memang waktu aku sebelum menikah itu tuh udah SD gitu, kakak sama Jiel gitu. Jadi bukan yang dari bayi gitu. Jadi kalau ini tuh memang tantangannya besar karena benar-benar kayak Aurel dan Azriel sudah punya suatu sifat yang kebentuk. Aku belajar dari ngeliat anak dua ini kalau cerita, kalau apa. Nah itu berarti memang anak tuh dari mulai kandungan dia mendengar apa yang ibunya lakukan. Kadang-kadang kan kita punya emosi, punya rasa yang ya namanya manusia ya, walaupun lagi hamil kan bodoh deh gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak secara nggak langsung anak-anak tuh ngedenger gitu. Yang ini pengalaman pertama banget buat aku yang hamilnya aja bisa sebesar ini baru pertama, apalagi punya bayi gitu yang aku nggak ngerti cara ya. Dulu punya ponakan banyak, cuma dipegang lucu-lucuan, gendong-gendong, bukan ngurusin kan gitu. Jadi pengalamannya adalah belajar ngurusin bayi. Terus aku pengen insya Allah bisa nyusuin anaknya. Aku pengen anakku tuh deket sama aku gitu. Tetap maksudnya kita yang ngurusin, kita yang jagain gitu. Kecuali mungkin memang pada saat akunya lagi harus kerja dipegang sama nininya. Setelah menjalani perawatan lantaran percobaan bunuh diri yang ia lakukan, benarkah jika kini kondisi kesehatan komedian Tessy sudah membaik dan siap menjalani pemeriksaan? Lalu siapkah Tessy menanggung hukuman atas penggunaan narkoba jenis syabu-syabu yang ia gunakan? Loh, ketemu lagi. Tadi kan udah di BNN tadi. 2 menit ini kan beda tema nengokin inflasi. Kondisi pelawak Kabul Basuki alias Tessy sampai saat ini masih terbaring lemah di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur lantaran berusaha ingin melakukan percobaan bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih lantai di kamar mandi rumahnya pasca diciduk paksa di sebuah rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada 23 Oktober lalu oleh Bareskrim Mabes Polri. Dan akibat aksi nekatnya itu, nyawa Tessy nyaris tak tertolong. Hampir 1 bulan Tessy berjuang melawan maut, kini perlahan kondisinya mulai membaik. Sejumlah rekan-rekannya di Sri Mulat pun bergantian menjenguk dirinya. Dan kemarin giliran pelawak Kadir dan Polo yang membesuk Tessy. Tapi benarkah jika kondisi Tessy sudah bisa berbicara dan mampu mengingat semua peristiwa yang menimpanya? Bahkan selang infus yang selama ini menancap di tubuhnya sudah dilepas. Luka masih ada, dan itu memang butuh proses penyembuhan yang relatif panjang ya Pak ya? Ya, ya. Tadi sempat dicek juga sama Bang Kadir, lihat memang lidahnya juga masih luka, tenggorokannya masih ada luka, jadi ya butuh waktu. Tapi udah tinggal dikit dulu. Udah enggak pakai infus, udah nggak pakai senyum. Sekarang sudah lembek lah. makan cair. Alhamdulillah ya tadi sebelum dan sesudah dilakukan endoskopi tadi saya melihat bahwa pada sebelumnya Mas Tessy dalam keadaan baik ya, membaik artinya sudah sedikit demi sedikit agak pulih. Kemudian tadi selesai endoskopi kira-kira jam 2 ya, jam 1-an ya, 1 lebih kurang lebih jam 2 itu selesai endoskopi, kemudian masuk ke kamar. Untuk sementara pesan dokter tidak dulu untuk dikunjungi sama tamu maupun rekan-rekan sejawat. So far ya kemarin oke, ya bisa bicara, kemudian lagi cukup baik ya, kemudian lagi makin membaik dan masih ingat semua apa-apa yang menjadi yang dialami. Membaiknya kondisi pelawak berusia 68 tahun ini kiranya akan memudahkan pihak kepolisian untuk mengungkap alasan mengapa Tessy mengkonsumsi sabu di usianya yang sudah mulai senja. Pasalnya, sejak Tessy menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit, Tessy belum juga diperiksa oleh tim penyidik. Meski dari hasil tes urin, Tessy dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Apa yang membuat kuasa hukum Tessy justru mengajukan permohonan rehabilitasi bagi kliennya itu? Lantas,
apakah ini menjadi salah satu cara Tesi untuk bebas dari bayang-bayang jeruji besi? Dan benarkah jika